Sahabat JLC, kita ketemu lagi nih dalam Jalan, Lihat, dan Cerita. Masih dengan saya Jeki, kita jalan-jalan lagi. Dan kali ini kita akan ke Yunani mengunjungi sebuah kota yang klasik dan indah. Saya terbang dari Roma, Italia menggunakan Aegean Airways kurang lebih 2 jam. Akhirnya saya mendarat di Bandara Eleftherios Venizelos, Athena. Ya, kita ke Athena teman-teman. Athena adalah sebuah kota unik dengan sejarah klasik yang hebat. Karena dari kota inilah lahir sejarah pemikiran dan peradaban barat. Di Athena ada beberapa tempat yang terkenal sejak zaman Yunani kuno, seperti Akropolis, Port Piraeus, Hills of Justice, dan Athens Agora. Tapi sekarang saya mau ngajak teman-teman ke 2 tempat aja ya. 2 tempat yang terkenal yaitu Akropolis dan Athens Agora. Kita mulai dari Akropolis. Akropolis pada zaman dahulu adalah sebuah tempat pemukiman di atas bukit yang menjadi tempat tinggal di mana banyak sekali keluarga kerajaan dan masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi. Selain itu, Akropolis juga menjadi tempat peribadatan dan tempat melakukan ritual-ritual keagamaan. Seperti yang kalian lihat di atas, saya akan menuju ke sana sebentar lagi. Akropolis pada saat ini digunakan sebagai tempat pariwisata dan kalian bisa melihat bahwa banyak sekali turis yang datang. Dan saat ini selain digunakan tempat wisata, Akropolis juga digunakan sebagai tempat studi tentang filsafat Yunani kuno saat ini. Ketika kita akan naik ke Akropolis, kita akan melewati sebuah teater besar yang antik, namanya Teater Dionysos. Seperti yang teman-teman lihat, di belakang saya banyak sekali turis yang akan naik ke atas menuju Akropolis. Dan memang karena dia berada di atas bukit, di atas sana kita harus naik pelan-pelan. Sekarang saya akan naik ke atas dan kita lihat apa yang menarik yang bisa kita lihat di Akropolis yang sudah kita pelajari atau kita baca atau kita nonton di televisi atau di film. Bagaimana betapa hebatnya sejarah sejak zaman Yunani kuno dan bahkan sebelumnya dengan cerita-cerita mitologi yang sangat menarik, dan kita akan lihat. Kita akan menuju ke puncak sana. Setelah sampai di atas, untuk masuk ke dalam, kita akan melewati sebuah gerbang yang sangat besar. Gerbang ini sangat indah dan namanya adalah Propleia. Saat ini saya berada di pintu masuk Akropolis yang disebut juga Propleia. Kita bisa melihat dari pintu masuk utama inilah, dan di sini semua masyarakat bersama-sama berduyun-duyun akan memasuki Akropolis atau kemudian masuk ke kuil Parthenon untuk melakukan semacam pemujaan, juga mengikuti pemilihan umum. Karena seperti yang kita ketahui, sejak Perikles memimpin, masyarakat Yunani kuno pada zaman Yunani kuno pada saat itu diizinkan untuk masuk ke dalam kuil Parthenon, dan melalui pintu masuk ini semuanya bersama-sama mengikuti acara atau ritual keagamaan di kuil. Ya, dan saat ini saya berada tepat di belakang Propleia. Kalau tadi itu pintu masuknya, ini sekarang di belakang pintu masuk, di belakang Propleia, dan saya berjalan menuju ke kuil Parthenon. Saat ini saya berada di Akropolis. Dan di belakang saya terdapat kuil, sebuah kuil yang besar dan megah yang dibangun dengan gaya Doric style, dan kuil ini bernama Parthenon. Parthenon artinya adalah Temple of Virgin. Di dalam Parthenon inilah masyarakat Yunani akan menyaksikan
pemilihan atau kompetisi yang dilakukan oleh Dewi Athena dan Dewa Zeus. Seperti yang kita tahu bahwa kompetisi itu akan berlangsung secara ketat karena masyarakat Yunani saat itu akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Dewa Zeus kah atau Dewi Athena? Dan tentu kita sudah tahu pemenangnya adalah Dewi Athena. Kenapa Dewi Athena menang? Karena Athena memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bagi rakyat saat itu, juga dengan pohon olive atau pohon zaitun sebagai simbol perdamaian, simbol persaudaraan, dan simbol kesejahteraan. Rakyat melihat bahwa Athena memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dewi Athena memberikan perdamaian, memberikan kekuatan bagi rakyat. Sehingga pada saat kompetisi berlangsung di Parthenon, rakyat lebih memilih Dewi Athena yang memimpin. Dan pohon olive pada saat itu untuk masyarakat Yunani digunakan sebagai simbol perdamaian dan persaudaraan. Selain Parthenon, ada sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Dewi Athena dan Dewa Poseidon, namanya kuil Sophia. Di kuil ini ada hal yang menarik karena kita bisa melihat patung gadis-gadis yang dibuat seakan menyangga kuil ini dan merupakan simbol dari putri-putri Yunani yang sedang memberikan persembahan dan pemujaan kepada Dewi Athena. Selain itu ada juga pohon olive yang tumbuh di depan kuil Sophia yang diyakini sudah tumbuh sejak dulu dan bertahan sampai saat ini. Pohon ini sebagai simbol hadiah dari Dewi Athena kepada masyarakat Athena yang saat itu hidup dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Saat ini saya juga berada di belakang kuil Sophia, di mana kuil ini dibangun untuk persembahan kepada Dewi Athena dan Dewa Poseidon. Tidak kalah menarik, kuil ini dibangun dengan Ionic style. Ionic style itu stylenya lebih elegan daripada kuil Parthenon yang dibangun dengan Doric style. Kalau Doric style itu dia lebih klasik, dan orang Yunani mempercayai ketika Doric style itu lebih klasik, dia lebih sederhana namun lebih abadi. Itu yang menjadi kuil ini dipercaya oleh masyarakat Yunani pada saat itu akan menjadi kuil yang abadi, juga dengan konstruksi-konstruksi bangunannya yang sangat menarik dan sangat bagus sekali, di mana saat ini terjadi perbaikan dan penataan ulang yang dilakukan oleh para arkeolog dan para arsitektur untuk membangun dan memperbaiki supaya kuil-kuil ini dapat menjadi satu bangunan bersejarah yang terus abadi bagi masyarakat Yunani. Dari Akropolis kita turun menuju ke tempat kedua nih teman-teman yang akan kita kunjungi, sebuah area yang sangat luas dan memiliki situs sejarah yang sangat penting di Yunani. Tempat ini dulu pada zaman Yunani kuno digunakan oleh masyarakat Athena untuk melakukan kegiatan politik mereka, kegiatan berdiskusi, berdagang, kegiatan ritual agama, dan kita tahu bahwa di tempat ini juga banyak sekali filsuf-filsuf yang memiliki pemikiran yang hebat, sehingga pemikiran itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya intelektualitas dan peradaban di Eropa. Dan tempat ini adalah Ancient Agora. Disinilah menjadi tempat cikal bakal lahirnya demokrasi. Saat ini saya berada di sebuah komplek yang sangat luas yang disebut juga Athenian Agora atau Ancient Agora.
sebuah kompleks yang sangat luas dan kita harus melihatnya dari ujung sana. Dari atas bukit itu terdapat Akropolis dan memang ini adalah pusat aktivitas masyarakat di zaman Yunani kuno, dan kita bisa melihat betapa luasnya kompleks Ancient Agora atau Athenian Agora ini. Saat ini saya berada di lokasi Stoa yang juga menjadi bagian dari Ancient Agora, dan terdapat banyak sekali puing-puing Stoa yang sangat menarik untuk dilihat, dan kita bisa melihat bahwa di sinilah cikal bakal di mana terdapat banyak sekali filsuf yang melakukan kegiatan diskusi. Kemudian kita juga tahu bahwa banyak filsuf yang terkenal pada zaman itu, yaitu Sokrates, Platon, dan Aristoteles. Sekarang saya berada di depan patung Sokrates dan Konfusius. Tentu teman-teman tahu bahwa mereka adalah filsuf besar, dan patung ini dipersembahkan oleh seorang seniman dari Cina, Wu Weishan, yang juga seorang direktur Museum Nasional di Cina, dan beliau mempersembahkan patung ini untuk Museum Ancient Agora di Yunani. Kalau teman-teman berada di sini, kalau untuk saya secara personal, saya sangat menyukai suasana di Ancient Agora ini, karena apalagi di belakang saya ada dua patung dua filsuf besar yang kita tahu pemikiran mereka begitu sangat mempengaruhi kehidupan manusia sampai pada saat ini. Dan dari Ancient Agora, saya juga nggak tahu mau ngomongnya seperti apa, tapi setelah belajar filsafat 8 tahun dan akhirnya saya bisa melihat, oh ternyata Ancient Agora di Athena itu seperti ini, walaupun tentu banyak sekali perubahan ya, karena itu sudah beberapa ribu tahun yang lalu. Tapi melihat keberadaan Ancient Agora saat ini, saya bisa membayangkan kondisi atau suasana pada saat itu, dan saya merasa beruntung sekali karena saya datang di sini pagi hari, belum ada turis yang lain, dan saya masih sendiri, dan senang juga bisa berada di area Stoa, di mana di sini mengingatkan saya pada banyak sekali teori-teori filsafat yang tentu kita tahu dari seorang Sokrates, juga muridnya Platon, dan juga Aristoteles, serta filsuf-filsuf lainnya, juga filsuf Stoicisme. Teman-teman, ini adalah perjalanan yang sangat menarik buat saya, khususnya ke Yunani, ke Athena, di mana saya bersyukur sekali saya bisa berada di Ancient Agora di Athena ini ya. Setelah mengunjungi Akropolis, melihat Parthenon, kemudian kuil-kuil yang lain, melihat berbagai macam peninggalan-peninggalan Yunani kuno, dan membayangkan betapa hebatnya sejarah pemikiran manusia yang dimulai dari ribuan tahun yang lalu dan masih mempengaruhi kehidupan kita. Even bahkan dengan adanya teknologi dan sistem digital yang canggih sekalipun, menurut saya keabadian Yunani kuno, keabadian filsafat yang dimulai dari Yunani kuno tidak akan pernah pudar dan akan terus menjadi satu pemikiran dan pusat studi yang menarik bagi kita semua. Tidak hanya untuk mereka yang belajar filsafat, tetapi juga bagi mereka yang mau belajar tentang kehidupan. Bahwa apa yang diajarkan oleh Sokrates, Platon, Aristoteles maupun Konfusius adalah satu pelajaran yang sangat hebat dan menjadi satu makna yang hebat juga untuk kita semua.
Ikuti terus bersama saya Jeki dalam Jalan, Lihat, dan Cerita. Oke teman-teman, itu tadi akhir dari perjalanan kita di Athena, sebuah kota yang antik, menjadi cikal bakal sejarah pemikiran manusia. Teman-teman jangan lupa ya, like, subscribe, dan komennya, share kalau bermanfaat. Tetap di sini bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita.